Halo semuanya, apa kabar? Nah, di video kali ini gue mau share tutorial ke kalian semua tentang gimana caranya bikin grafik di Microsoft Excel. Jadi gue akan bahas detail caranya gampang banget, tapi juga detail-detail gimana caranya kalian bisa mengcustom dan membuat grafik yang kalian buat di Microsoft Excel itu sesuai dengan yang mau kalian tampilkan atau yang kalian bikin gitu ya. Jadi seperti biasa, gue udah punya file latihannya. Di sini ada 3 sheet, nanti kita akan bahas satu-satu karena masing-masing situasi itu butuh grafik yang sedikit berbeda. Kemudian seperti biasa juga file latihan udah gue upload di deskripsi dari video ini, jadi kalian bisa langsung cek di situ, download kalau kalian mau sambil latihan ketika kalian nontonin video ini. By the way, jangan lupa gue juga punya akun Instagram @ignatiusrian. Jadi kalian bisa follow gue di situ. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanya gue lewat DM, dan gue juga sharing tutorial dalam bentuk video pendek ataupun juga dalam bentuk visual. Gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, di sini jadi gue punya ini datanya simple banget ya. Ada penjualan dari bulan Januari sampai bulan Juni dan juga berapa sih stok iPhone yang terjual. Jadi ini maksudnya stok iPhone yang terjual Januari ada 220, Februari ada 170 dan seterusnya. Nah, di sini yang mau kita lakukan adalah membuat grafik dari data-data ini. Nah, grafik ini digunakan untuk apa? Ya, tergantung, bisa untuk banyak hal sebetulnya. Tapi yang biasanya paling sering adalah kalau gue sih gue copy dari Excel, gue copy ke PowerPoint. Misalkan ketika gue harus presentasi, menyampaikan performa penjualan misalkan di minggu lalu atau di bulan lalu, seperti itu. Atau kalau misalkan kalian mau presentasi ke klien, itu bisa juga gitu ya. Jadi banyak hal lah, banyak kegunaannya. Nah, caranya yang pertama kita bahas adalah cara membuat grafiknya itu sendiri. Nah, jadi kalau di sini kalian udah punya datanya biasanya ya ada 2 dimensi itu. Yang pertama adalah bisa bulan, bisa nama sales, bisa apa ya, nama divisi misalkan, macam-macam lah gitu. Itu yang data yang pertama. Data yang kedua adalah yang bentuknya angka. Jadi ini kan menjelaskan di Januari ada 220, Februari ada 170 dan seterusnya. Bisa juga nama sales kan kayak tadi gue bilang. Ikna stok yang terjual di bulan ini 220, ada Rian stok terjualnya 170 dan seterusnya. Jadi biasanya ada dua informasi gitu ya. Nah, kalau kalian mau bikin grafiknya, yang pertama adalah ya udah tinggal blok aja datanya seperti ini ya. Jadi sudah di blok gitu. Nah, kemudian langsung klik insert dan di sini pilih di bagian charts ya. Di bagian charts ini ada pilihan beberapa. Nah, ada recommended charts, ada di sini kalau gue zoom in ya, di sini ada diagram batang gitu. Jadi ketika kalian sorot seperti ini dia langsung muncul gitu contoh-contohnya. Jadi supaya kalian bisa dengan lebih gampang memilih kalian mau grafik yang mana seperti itu. Nah, ini by the way gue pakai Microsoft 365. Jadi kalau misalkan ternyata ada yang sedikit beda, misalkan di versi Excel kalian nggak ada, it's okay. Ya biasanya Excel setiap versi punya tambahan-tambahan khusus lah gitu. Nah, kemudian bisa juga line dan lain-lain. Nah, cuman dalam contoh kali ini, dalam video kali ini gue akan fokuskan di grafik batang gitu ya. Jadi di grafik batang, di sini gue akan pilih yang seperti ini. Nah, gue akan pilih yang ini, yang paling kiri atas gitu. Ini clustered column adalah yang paling sering dipakai sebetulnya. Nah, itu cara pertama yang cukup manual karena kalian mesti memilih sendiri grafiknya itu jenisnya seperti apa yang mau kalian pakai. Atau di Excel, sejak Excel versi, gue agak lupa sih versi berapa, tapi di beberapa versi terakhir itu Excel sudah menambahkan fungsi atau tombol di mana kalian bisa minta recommended charts. Jadi kalau datanya seperti ini itu Excel baiknya atau kalian baiknya menampilkan grafik yang seperti apa. Nah, ini kalau kalian klik recommended charts, nah dia akan muncul nih seperti ini ya. Jadi kalian bisa dikasih pilihan, ada beberapa, kalian mau menampilkan grafiknya yang seperti apa. Ini yang sesuai dengan yang Excel pikir cocok lah dengan data yang tadi kalian pilih. Nah, ini kan gue mau menampilkan yang seperti ini ya, clustered column namanya. Jadi gue klik aja, kemudian gue klik OK. Nah, jadi dia muncul seperti ini. Gue kecilin dikit biar video gue nggak ketutupan. Jadi di sini udah muncul ya grafik yang tadi kita mau buat berdasarkan data yang ada di samping. Jadi udah ada nih bulan-bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kemudian di sini ada sumbu, ini sumbu X namanya, ini sumbu Y. Sumbu Y-nya biasanya adalah angkanya gitu, karena kan kita menampilkan datanya ke atas ya. Dan di sini juga secara otomatis Excel mencari kira-kira judul grafik seperti apa yang cocok gitu untuk data yang tadi kalian pilih. Nah, biasanya dia ngambil dari judul kolom dari data tersebut gitu. Misalkan stok terjual, atau misalkan kayak dalam hal ini iPhone, atau misalkan total penjualan dan lain-lain. Nah, berikutnya yang pengen gue share ke kalian adalah kita udah punya grafiknya. Nah, sekarang mau diapain? Tergantung kalian butuhnya mau ngapain gitu.
yang ingin gue share ke kalian adalah yang paling gampang dulu ya. Jadi di sini kalau kalian lihat di bagian kiri atas ya, ini di tab chart design yang akan muncul kalau misalkan kalian ngeklik grafiknya. Di sini ada beberapa pilihan, misalkan kayak change color. Nah ini kalau kalian klik, ini ada beberapa pilihan, misalkan bisa ngubah jadi orange, hijau. Nah ini dia ngikutin warna yang pertama, karena warna-warna yang di sampingnya itu tuh nanti akan berubah seperti itu kalau misalkan kalian punya informasi nggak cuma satu grafik batang lah gitu simpelnya. Misalkan ada iPhone, ada Samsung, nanti kita akan coba di sheet yang berikutnya. Tapi di sini gue cuma mau ngasih tahu kalau kalian juga bisa mengcustom gitu ya, pilihan-pilihan warna untuk grafiknya. Tergantung lah. Misalkan contoh logo perusahaan kalian warnanya orange, ya mungkin lebih cocok yang warnanya orange gitu. Jadi ini disesuaikan aja. Nah untuk apa contoh ini gue nggak akan ubah, gue tetap pakai warna biru gitu. Nah itu yang pertama, jadi kalian bisa ganti warna. Yang kedua juga bisa ganti style, namanya chart style. Di sini ada beberapa pilihan. Cuman menurut gue ini aneh-aneh sih sebenarnya. Gue jarang pakai nih, jujur aja. Karena menurut gue agak-agak ya nggak terlalu oke lah gitu. Jadi gue tetap pakai yang polos sih sebetulnya. Nah jadi gue balik lagi seperti biasa. So itu yang kedua, kalian bisa customize style dari grafiknya. Dan yang terakhir kalian juga bisa ngubah layoutnya. Di sini klik quick layout ya. Ada beberapa pilihan gitu kalau kalian hover. Nah ini beda-beda nih, tergantung balik lagi mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Nah ini nanti kalian explore sendiri aja, cari kalau misalkan ada yang sesuai ya silahkan diklik pakai yang itu. Kalau nggak ada seperti gua akan pakai tetap yang versi normalnya atau versi standarnya. Lalu biasanya yang sering kejadian juga adalah kalian udah bikin nih grafik gitu ya. Contoh kan kita baru punya datanya bulan Januari sampai Juni. Nah, gimana kalau misalkan ada penambahan data atau kalian mau mengexclude atau mengeluarkan data penjualan dari satu bulan. Misalkan kayak bulan Maret nih karena datanya terlalu kecil contohnya. Karena misalkan di situ lagi ada kesalahan produksi lah, atau misalkan timnya lagi nggak bisa jalan karena PPKM dan lain-lain. Jadi kalian mau exclude. Nah, itu caranya. Pertama, kalau misalkan kalian mau menambahkan data baru di sini, ya udah kalian ketik dulu ya, misalkan Juli, kemudian ini nilainya 150 seperti itu. Nah, ini kan nggak langsung muncul ya di grafik. Kenapa? Karena data yang tadi kalian blok ketika kalian mau bikin grafik itu cuman kebloknya sampai row 7 bulan Juni gitu. Tapi nggak usah khawatir, kalian tinggal ke chart design lagi aja ya. Di sini ada tombol select data, itu kalian klik select data. Nah, di sini kalian tinggal blok lagi aja, tapi pastikan data yang tadi kalian input sampai bulan Juli itu keblok juga gitu. Jadi dari bulan nih kalian blok sampai sini ya, sampai Juli. Nah, udah seperti ini kita klik OK. Nah, sekarang jadi ada data bulan Juli ya, gitu. Jadi itu caranya menambahkan data. Nah, gimana kalau kalian tadi, seperti yang gue contohkan, kalian mau mengexclude atau mengeluarkan data di bulan Maret, karena tadi ada PPKM, atau karena ada satu dan lain hal gitu. Balik lagi, klik grafiknya, select lagi datanya. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian yang kanan ya, di horizontal axis label, itu tuh semuanya secara default kecentang. Nah, jadi kalau kalian mau mengeluarkan data bulan Maret, hilangkan aja tanda centangnya. Seperti ini. Bulan Maretnya jadinya hilang gitu ya. Udah, kemudian klik aja OK. Nah, jadi dari Januari, Februari akan langsung loncat ke April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Itu adalah caranya untuk kalian bisa mengeluarkan atau menghilangkan data dalam satu bulan, atau misalkan data untuk satu sales, dan lain-lain. Setelah itu, kalian juga punya pilihan, misalkan kalian, ini kayaknya kurang cocok nih grafik batang yang seperti ini, kalian mau ngubah gitu ya, jadi misalkan grafik line atau grafik garis gitu. Nah, itu caranya kalian klik ini, grafiknya, kemudian kalian klik change chart type ya. Jadi ini kalau kalian klik, nah di sini muncul nih semua pilihan yang ada di Microsoft Excel versi kalian. Mungkin nggak akan sama 100% dengan yang apa yang gue punya di sini, tapi ya 90% mirip-mirip. Misalkan kalian mau ganti jadi line, jadi dia langsung ngasih contohnya nih. Oh, nanti akan bentuknya seperti ini, ada pilihan-pilihan yang lain, ada yang ini bentuk ada titiknya. Jadi ini kalau kalian klik OK, nah jadi ya grafik kalian tadi langsung berubah menjadi grafik garis, bukan grafik batang. Dan masih ada lah pilihan-pilihan yang lain ya, ada pie. Dan ini nanti kapan-kapan gue bahas mungkin di Instagram gue, karena nggak semua data itu cocok dipakein grafik, semua grafik. Jadi ada masing-masing itu ada karakteristik tertentunya. Misalkan kalau kalian ngomongin penjualan, baiknya grafik batang yang seperti ini. Kalau kalian ngomongin perkembangan tahun ke tahun, baiknya gunakan grafik yang lain. Kalau kalian ngomongin proporsi atau komposisi sebuah data, misalkan baiknya gunakan grafik pie gitu ya, atau pie chart, ini namanya grafik lingkaran gitu mungkin, atau diagram biasanya kita sebut. Jadi beda-beda sebetulnya.
Nah, untuk contoh kali ini gue akan tetap pakai lagi yang clustered column karena menurut gue ini yang paling sesuai sebetulnya. Jadi gue balikin lagi seperti ini. Jadi itu tadi caranya kalian bisa ngubah-ngubah gitu ya. Ngubah-ngubah tipe grafik yang mau kalian pakai buat data kalian. Kita lanjut lagi. Jadi setelah tadi kita coba mengcustom beberapa ya, nambahin data, ngubah warna, ngubah layout dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau mengeksplor elemen dari grafik yang ada di tampilan laptop atau PC kalian. Jadi banyak banget yang bisa di custom sebetulnya. Dan ini customnya tuh lebih ke mengubah cara kalian menyajikan datanya. Karena ini nanti penting, kalian mau menyajikan datanya buat apa, buat siapa, apakah ada penekanan-penekanan tertentu di data tertentu, ada data-data yang mau kalian highlight misalkan seperti itu. Nah, jadi kalian klik lagi grafiknya, kemudian di sini di chart elements ya. Nah, ini ada macam-macam lah ya. Ini kalau gue zoom in sedikit, ada axis title. Gue akan bahas satu-satu. Jadi contoh axis title. Nah, di dalamnya ini ada primary horizontal dan primary vertical. Artinya, kalian bisa menambahkan nih. Jadi kalau kalian klik primary horizontal, dia itu muncul. Gue klik ya coba ya. Nah, dia itu muncul di bawah nih. Kayak opsional sebetulnya, tapi kalian bisa menambahkan informasi. Misalkan ini adalah kita ubah ya. Tinggal diklik aja. Kemudian bulan misalkan. Ya sebetulnya tanpa kalian kasih si axis title, orang udah tahu ya kalau ini adalah bulan gitu. Nah, cara yang sama juga bisa kalian lakukan misalkan untuk sumbu Y-nya. Jadi chart elements lagi kita add, kemudian axis title pilih yang primary vertical. Nah, di sini secara default akan miring ke atas. Tinggal aja diubah gitu, misalkan ini adalah iPhone terjual kayak gitu. Jadi dia bisa ada informasi tambahan lah untuk orang yang membaca datanya. Dia tahu kalau yang dia lihat 200 atau 250 di sini menggambarkan berapa banyak iPhone yang terjual. Nah, kemudian juga kalau kita balik lagi ke chart elements, di sini berikutnya ada chart title. Jadi di sini secara default dipilihnya above chart, artinya di atas grafik. Ada centered overlay, jadi kayak dia jadi bagian dalam grafiknya, bukan di atas yang seperti ini gitu ya. Nah, bisa juga kalian pilih none. None itu jadi dia menghilangkan judul grafiknya gitu ya. Kalau ini kalian klik, nanti dia akan hilang. Nah, berikutnya data label. Data label itu jadi kalian misalkan grafiknya udah ada nih seperti ini gitu ya. Kalian pengen menampilkan, oh Januari ini itu persisnya berapa sih? 200 berapa gitu. 220 atau 230 contohnya. Dan untuk masing-masing bulan dibuat seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi pakai yang namanya data label di sini. Ada pilihan misalkan center, jadi datanya akan ada di tengah. Kalau inside end, ya ini lebih ke posisinya sih. Biasanya yang sering gue pakai itu yang outside end. Jadi ini supaya nggak mengganggu grafiknya, gue tampilkan di atas dari grafik batangnya itu sendiri gitu. Nah, itu adalah yang namanya data label. Kalau data table, jadi kalian juga bisa ada opsi nih menampilkan data tabel di bawahnya. Jadi kalau kalian pernah lihat ada grafik di bawahnya langsung ada tabelnya gitu ya. Ini bisa with legend keys atau misalkan ya ini bedanya cuma dikit ya. Yang ini nggak ada warna birunya gitu. Nah, ini bisa juga no legend keys. Ini berguna kalau kalian punya beberapa data yang nggak cuma iPhone, misalkan iPhone, Samsung gitu-gitu. Jadi ini bisa kalian sesuaikan lah nanti mau yang mana. Error bars ini jujur gue jarang pakai, tapi biasanya ini dipakai untuk perkiraan atau forecast tertentu gitu. Gue yakin sih kalau untuk laporan penjualan atau laporan-laporan yang sifatnya itu dasar, basic, dan juga datanya sifatnya aktual, harusnya nggak pakai error bars lah gitu. Grid line ini juga jujur gue jarang pakai, gue nggak ngerasa ini dibutuhkan gitu ya, kecuali memang kalian mau ngelihat data yang very spesifik banget gitu. Nah, ini mungkin baru kalian butuh pakai. Ya jadi feel free untuk dieksplor sendiri. Nah, ini legend yang biasanya sering muncul. Secara default tuh legendnya nggak muncul kayaknya, tapi kalian juga bisa pilih mau di kanan, mau di atas doang, di kiri, atau di bawah gitu ya. Ini balik lagi tergantung kalian. Yang terakhir adalah trend line. Jadi kalau trend line ini kalian bisa menambahkan garis perkiraan trennya itu seperti apa dari data yang kalian tadi bikin grafiknya. Misalkan linear, jadi dia akan mencoba mencari grafik atau bukan grafik ya, garis gitu, garis perkiraan trennya. Dan ini trennya menurun ya, linear, eksponensial ya mirip-mirip lah gitu ya. Tapi dia pakai dia ngelihat trennya secara eksponensial. Gue juga agak kurang ngerti. Biasanya sih gue pakai yang linear sih kalau emang mau menunjukkan trennya lah kurang lebih seperti apa sih dari 7 bulan data yang kita punya di sini gitu.
Nah, berikutnya gue juga pengen share ke kalian, kalau di grafik Excel itu kalian juga bisa mengubah nih sumbunya, sumbu Y-nya gitu, atau sumbu Y-axis-nya ya. Jadi kalau kalian klik di sini, salah satu aja gitu, nanti dia akan menampilkan apa ya, kayak seperti kotak gitu. Artinya tuh kalian lagi mengklik si ininya, si sumbunya. Nah, kemudian kalian tinggal klik 2 kali deh kayaknya. Nah, ya klik 2 kali, nah akan muncul seperti ini ya. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa mengcustom. Gue akan zoom in sedikit di sebelah sini. Kalian bisa mengcustom nih, kalau misalkan kayak bounds-nya itu adalah nilai minimum dan nilai maksimum. Artinya, jadi di sini nih kan ini mulainya dari 0 ya. Nah, kalian tuh bisa mengcustom. Ini mulainya dari 50 atau mulainya dari 100. Contoh ya, misalkan minimumnya gue ubah jadi 100 gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini grafiknya jadi agak sedikit aneh karena bukan mulai dari 0 tapi mulainya dari 100. Itu ini panjang lah, tapi pendeknya adalah ini secara statistik atau secara apa ya, scientific gitu, ini tidak diperbolehkan karena jadinya kalian memanipulasi data gitu, menunjukkan seolah-olah Maret dan Juni tidak ada penjualan sama sekali, padahal ada, cuman nggak muncul ya kan, karena grafiknya tadi kalian bikin paling bawahnya itu 100 gitu. Nah, ini jadi gue balikin lagi ya, gue reset ke 0. Nah, satu lagi yang bisa kalian ubah adalah units. Jadi units ini kalau kalian ubah, dia akan menyesuaikan gitu. Ini menyesuaikan, ini kan sekarang kelipatan 50 ya, sumbu Y-nya. Nah, itu bisa kalian ubah dengan mengganti di sini majornya bukan 50 tapi 100 contohnya. Ya, 100 ya. Ini coba gua klik enter, kalian lihat sumbu Y-nya akan seperti apa. Nah, jadi yang tadinya itu seperti ini, 0, 50, 100, 150. Setelah tadi gua ubah unitnya jadi 100 gitu. Nah, jadinya dia sekarang kelipatan 100. Dari 0 langsung ke 100, langsung ke 200, dan lain-lain. Itu adalah caranya kalau misalkan kalian mau mengubah tampilan dari grafiknya supaya ya tadi mungkin nggak terlalu rapat-rapat gitu ya, nggak terlalu setiap kelipatan 50 tapi kelipatan 100. Lanjut lagi, jadi di sini juga yang bisa kalian ubah satu lagi adalah mengganti display unitnya. Jadi ini secara default dia pilihnya none. None itu jadi ya data kalian 200-an atau berapa, 300-an ya dia akan tampilkan dengan unit seperti itu. Tapi kan ini biasanya jadi masalah kalau contoh kalian menampilkannya omset dalam miliaran atau dalam triliun bahkan gitu ya. Nah, itu kan biasanya mesti dipersingkat atau disederhanakan angka-angkanya. Misalkan di 1 triliun diubah menjadi 1 juta doang, artinya angkanya dalam jutaan misalkan seperti itu. Jadi itu bisa juga. Nah, ini tinggal kalian ubah aja nih display unitnya. Misalkan gue mau ubah jadi dalam satuan ribuan, jadi gue pilih yang thousands ya. Gue klik. Nah, jadinya di sini berubah jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3, artinya 0,3 ribu gitu. Ini tuh bisa di custom juga. Misalkan ini kan secara default bahasa Inggris ya, cuman gue mau ubah dalam ribuan. Nah, itu bisa juga. Jadi yang tadinya dalam satuan ratusan, ketika gue ubah jadi dalam ribuan, maka dia munculnya 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya. Nah, yang terakhir di sheet ini sebelum kita nanti pindah ke contoh berikutnya adalah kalian juga bisa mengganti font gitu ya. Misalkan nih fontnya kan secara default Calibri, tapi misalkan kalian mau ganti jadi font apa ya, contohnya Arial gitu, tinggal klik aja grafiknya ya, seperti ini, klik, ini muncul tanda titik-titik di grafiknya. Kemudian kalian tinggal aja ke bagian font, tinggal ini aja, ketik Arial gitu. Ya udah, ini jadi berubah kan, tadinya Calibri sekarang jadi Arial, dan itu bisa kalian lakukan untuk ya font-font apapun lah yang kalian punya di komputer kalian. Yang terakhir di contoh ini gue cuma mau kasih tahu cara untuk kalian bisa bikin grafik kalian lebih polos gitu. Gue sih kadang suka grafik gue lebih polos, lebih bersih. Jadi gue misalkan mau menghapus ininya, subjeknya mau gue bukan judul ya, keterangan dari sumbu Y-nya mau gue hapus, gue tinggal klik aja mana yang mau gue hapus ininya, gue klik delete. Nah, kemudian grafik atau garis tengahnya ini gue klik juga, persis harus di grafiknya. Kemudian gue klik delete, jadinya hilang gitu ya. Atau bahkan yang ini angkanya gue juga nggak mau, jadi gue delete juga. Nah, jadi tinggal seperti ini. Baru kemudian gue kasih lagi tadi data label ya, misalkan contoh gue pilih yang outside end. Nah, jadinya kayak gini kan jadi lebih rapih gitu ya. Tapi baik lagi lah, ini disesuaikan dengan selera kalian seperti itu.
Nah, ini juga tadi selain ganti font, kalian juga bisa ganti font size-nya. Misalkan ini maunya 20, itu juga bisa dibikin bold, dibikin miring, dibikin underline, dan lain-lain. Jadi, ini betulan fleksibel lah, seperti kalian mengubah atau memformat data yang ada di file Excel kalian. Oke, nah berikutnya di sheet yang satunya lagi, kalian bisa pindah ke tab yang berikutnya kalau kalian udah download file ini. Kalau belum, balik lagi ada di deskripsi, bisa di-download. Nah, contoh, sekarang gue nggak cuma punya satu data, tapi gue punya Samsung dan Xiaomi. Jadi ada 3 data gitu ibaratnya ya, untuk masing-masing bulan. Nah, ini gue mau jelasin ada beberapa hal lain yang bisa kalian lakukan kalau kalian punya data yang seperti ini. Yang pertama, kalau untuk menambahkan grafiknya, ya sama aja. Kalian tinggal blok aja datanya, kemudian tinggal klik insert gitu dan pilih. Biasanya sih gue recommended chart aja lah. Gue klik ini, ya udah secara default dia akan keluar grafik yang menurut Excel sesuai dengan apa yang mau kalian lakukan. Gue mau tampilkan sama clustered column, gue klik OK. Nah, jadi ini gue kecilin dulu ya supaya bisa kelihatan di sini. Nah, moga-moga nggak nutupin video gue. Nah, di sini jadi muncul nih secara default tampilannya seperti ini. iPhone, Samsung, Xiaomi, warnanya beda-beda supaya gampang membedakannya untuk masing-masing bulan. Jadi bacanya adalah di Januari ini adalah penjualan iPhone, ini adalah penjualan Samsung, dan ini adalah penjualan Xiaomi, seperti itu. Nah, ini tapi secara default ya, mungkin karena dia bingung kayak, aduh banyak banget nih ada iPhone, Samsung, Xiaomi, gue mesti ngasih judul grafiknya apa gitu ya. Ini kalian bisa custom sendiri aja, tinggal diklik aja ininya, chart title-nya, kemudian klik 2 kali sampai muncul kursor di mana kalian bisa ngetik, ubah aja misalkan penjualan per merek HP gitu contohnya. Nah, kayak gini. Ini udah bisa kalian custom. Kemudian kalian juga bisa mengubah, contoh kan ini yang jadi sumbu Y-nya adalah yang menjadi ya sumbu Y-nya adalah si bulan. Kemudian yang menjadi pembeda dari sisi warna untuk masing-masing bulannya adalah mereknya. Itu bisa kalian balik. Caranya adalah dengan men-switch row dan column. Jadi kalian klik grafiknya, kemudian kalian klik switch row and column. Yang tadinya baris jadi kolom, yang kolom jadi baris seperti itu. Nah, ini kalau gue balik jadinya tampilannya sekarang per merek, tapi warnanya itu menggambarkan bulan dari masing-masing merek. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Ini adalah caranya ya kalau kalian mau mengubah tampilannya bukan per bulan, tapi per merek, dan masing-masing merek itu ada fluktuasinya setiap bulan. Balik lagi, tergantung kebutuhan kalian seperti apa. Nah, dari sini gue balikin lagi aja seperti tadi. Gue lebih suka ngeliatnya yang seperti ini, kayaknya lebih ya karena gue pengen ngeliatnya penjualan masing-masing bulan gitu ya. Tapi kalau kalian mau ngeliatnya penjualan masing-masing merek, bisa seperti tadi. Nah, di sini misalkan gue mau mencoba menambahkan data label atau menambahkan informasi berapa sih penjualan untuk Samsung. Jadi Samsung doang. Ibaratnya kalian lagi mau menekankan informasi penjualan Samsung dibandingkan dengan kompetitornya gitu ya. Jadi ini diklik aja di sini salah satu grafiknya buat Samsung. Samsung kan warna orange, jadi klik aja Samsung. Nah, ini secara default maka semua grafiknya Samsung akan ke select atau kepilih gitu. Nah, kalian tinggal ke add chart element di sini, pilih yang data label dan tambahkan aja misalkan mau outside end gitu. Nah, jadi dia akan muncul di atas Samsung, masing-masing bulan itu Samsung terjual berapa pieces sih gitu ya. Dan ini bisa kalian custom juga dengan cara yang sama tadi. Misalkan ini ukurannya 8 aja gitu ya. Fontnya Arial juga misalkan seperti itu. Jadi ini udah jadi sesuai yang seperti kita coba lakukan gitu. Nah, yang terakhir kalau misalkan kayak kalian dealing dengan data yang banyak seperti ini tuh kalian pengen mengcustom juga lebar dari grafik masing-masingnya. Jadi ada 2 yang akan bisa kita lakukan. Pertama adalah mencoba mengcustom nih jarak antara grafik biru dengan grafik orange. Misalkan kalian nggak pengen ada jarak gitu ya di antara 2 grafik itu. Jadi kalian tinggal klik aja salah satu grafiknya ya. Klik 2 kali. Klik sekali aja. Nah, nanti akan tampil seperti ini format data series kalau di Excel gua. Kalian klik yang logonya kayak grafik ya. Nah, di sini di bawah ada yang namanya series overlap dan gap width. Nah, series overlap itu tuh menunjukkan sejauh apa sih satu grafik dengan grafik lain. Jadi ini kan minus 27% secara otomatis nih di set sama Excel-nya gitu ya. Nah, ini bisa kalian ubah. Kalau dia semakin kalian tarik ke kiri, artinya minusnya akan semakin tinggi, itu dia akan bikin grafiknya jadi makin jauh. Nah, ini seperti ini. Itu yang akan kejadian gitu ya.
Tapi kalau kalian bikin, misalkan contoh, semakin positif, ini agak lucu, nanti grafiknya tuh berdempetan gitu. Nah ini sih menurut gue agak-agak kurang pas juga. Jadi yang sering gue lakukan adalah, gue pilih series overlapnya itu 0%, supaya dia nggak berjauhan, tapi juga nggak bertabrakan gitu. Nah ini lebih enak melihatnya menurut gue, karena jadi dempet dan lebih gampang dibandingkannya. Itu adalah kalau kalian mau meng-custom jarak dari satu grafik batang dengan grafik batang yang lain. Yang berikutnya, yang bisa kalian lakukan juga adalah mengubah nih lebar dari grafiknya. Jadi masing-masing tuh mau dibikin lebih ramping atau lebih besar gitu ya. Klik lagi salah satunya. Nah, di gap width-nya ini kalian ubah aja. Misalkan mau dibikin lebih besar, dinaikin gitu. Oh sorry, kebalik. Kalau dia makin tinggi jadi makin kecil, jadi kalian turunin. Nah, jadinya kalau diturunin dia akan semakin besar, semakin lebar gitu ya. Nah, ini kalau diturunin lagi misalkan 40%, jadinya makin lebar lagi gitu. Jadi, balik lagi tergantung kalian mau custom seperti apa buat grafik kalian, karena pilihannya ada banyak banget sebenarnya. Oke, ini contoh yang terakhir, tapi menurut gue sering banget nih kalian butuhkan ya. Jadi, misalkan kalian punya data kayak gini, ada sama kayak tadi, ada bulan dan penjualan iPhone, tapi sekarang ada omsetnya. Nah, dan yang kalian butuh perhatikan adalah stok iPhone dan juga omsetnya itu angkanya beda banget. Nah, jadi gini, kalau misalkan kalian blok ya, untuk kita insert grafik kan sama. Kalian blok dulu datanya, kalian klik insert, pilih yang grafik batang misalkan seperti itu. Ini kita pilih yang ini ya. Gue kecilin dulu, sama ini gue close. Nah, jadi dia akan bentuknya tuh seperti ini. Ya, perhatikan ya. Si orange-nya muncul ya, karena ini satuannya sumbu Y-nya jadi jutaan, jadi dia muncul. Tapi yang biru nggak muncul, stoknya nggak muncul. Nah, kenapa? Kenapanya adalah karena sebenarnya dia muncul, tapi nggak kelihatan. Dia tuh ada nyempil kecil banget di bawah sini, karena lihat ya, stok pieces iPhone-nya itu hitungannya cuma ratusan, satuannya cuma ratusan. Jadi sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan total omset gitu. Nah, ini makanya di sini yang butuh kalian lakukan kalau punya data seperti ini adalah mengubah chart type-nya, nggak bisa cuma dalam satu tipe, tapi harus tipenya combo gitu. Jadi kalian klik dulu grafiknya, kemudian di sini pilih aja change chart type ya. Nah, di sini kalian ke paling bawah combo, pilih yang combo. Nah, di sini ini juga sama, masih secara default dia cuma menampilkan salah satu. Nah, itu pentingnya kalian mengaktifkan yang namanya secondary axis. Jadi kalian bisa tergantung mau mana yang dijadikan secondary axis, salah satu aja nggak masalah. Jadi iPhone misalkan gua klik nih di sini. Nah, jadi seperti ini. Yang dia munculkan adalah secondary axis atau sumbu kedua di sebelah kanan biasanya. Jadi yang biru itu diwakili oleh si sumbu kedua, yang orange total omset, grafik garis itu adalah omset penjualan dan juga mengacu pada sumbu yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau gua klik OK, nah ini baru muncul. Jadi kalian bisa mendapatkan ya gambaran lah setidaknya ya dari data kalian yang sangat jomplang, 1 jutaan, belasan juta bahkan, yang satunya ratusan, dengan caranya menambahkan secondary axis, sehingga yang orange mengacunya pada data yang ada di samping, yang biru mengacu pada data yang ada di kanan atau sumbu yang ada di kanan, seperti itu. Ya udah, ini tinggal diubah aja. Misalkan stok dan omset penjualan ya. Udah deh jadi grafik kalian. Jadi ini nggak nyempil, cuma di bawah doang gitu. Oke, segitu aja video tutorial yang cukup detail mengenai cara membuat grafik dan mengcustomnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau suka silakan like. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan silakan komen di bawah, dan yang paling penting jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten lainnya. Oke, segitu aja dari gue Igna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye bye. Ketemu lagi di video lainnya.